Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang industrialisasi Indonesia dalam era globalisasi. Di Indonesia, industri 4.0 sering disebut juga sebagai Making Indonesia 4.0. Istilah ini sebenarnya mengandung makna positif dan dapat memicu perkembangan Indonesia serta merevitalisasi industri nasional secara keseluruhan, baik dari keseluruhan pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Indonesia juga memiliki optimisme yang signifikan terhadap prospek industri 4.0, terutama di sektor ekonomi berbasis manufaktur. Ada banyak hal yang mampu dieksplorasi Indonesia dalam menghadapi industri 4.0 untuk pembangunan nasional yang lebih baik. Misalnya, memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui teknologi dengan fasilitas platform e-commerce. Kemudian, memajukan jaringan internet berkecepatan tinggi, pusat data cloud, manajemen keamanan dan infrastruktur broadband untuk mendukung pengembangan infrastruktur digital nasional. Namun selain itu, satu pilar penting dari perjalanan Indonesia menuju industri 4.0 lainnya adalah keamanan internal control system atau ICS. Ada beberapa faktor yang dapat membangkitkan perindustrian di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, struktur organisasi. Dilakukan inovasi dalam jaringan institusi pemerintah dan swasta yang melakukan impor sebagai pihak yang membawa, mengubah, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi. Yang kedua, ideologi. Perlu sikap dalam menentukan pilihan untuk mengembangkan suatu teknologi, apakah menganut teknonasionalisme, teknoglobalisme, atau teknohybrids. Yang ketiga, kepemimpinan. Pemimpin dan elit politik Indonesia harus tegas dan cermat dalam mengambil keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan perindustrian antara lain, yang pertama, keterbatasan teknologi. Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi menghambat efektivitas dan kemampuan produksi. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat-alat dengan teknologi baru. Yang ketiga, keterbatasan dana pemerintah. Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi. Terbukanya pasar dunia akibat globalisasi ekonomi membuka peluang bisnis, antara lain tersebarnya pasar yang lebih luas skalanya dan terverifikasi barang manufaktur dan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi. Yang kedua, terjadinya relokasi industri manufaktur dari negara industri maju ke negara-negara yang sedang berkembang dengan upah buruh yang lebih murah. Yang ketiga, tersedianya sumber pendanaan yang dapat diperoleh dengan biaya yang lebih murah karena makin beragamnya portofolio pendanaan, terutama bagi negara yang sedang tumbuh perekonomiannya. Dampak negatif bagi dunia bisnis akibat adanya globalisasi ekonomi antara lain, yang pertama terjadinya transfer pricing untuk memarkir dana maupun keuntungan di negara yang menganut tax shelter. Yang kedua, relokasi industri. Yang ketiga, masuknya FDI atau Foreign Direct Investment dengan teknologi canggih. Yang keempat, menimbulkan trade-off politik yang dapat merugikan masyarakat dan pelaku bisnis di dalam negeri.